Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Hai. Balik lagi aku bersama dia. Yes, karena video aku yang paling viral. Tahu gak Terima sih? kasih loh. Teman-teman terima kasih udah nonton aku, udah nonton keandalan aku, keseruan aku sekarang itu ya kan. Jadi Jose aku apa dirimu sih? Gak apa-apa kamu ganti pindah Jadi alih. tuh sekarang itu ya teman-teman, aku Biarin. tuh lagi nge-challenge. Ini mau ngebahas tentang dia tuh mengorak-ngarik kehidupan aku. Padahal kehidupanku sekarang Kayaknya penting padahal ya. dengan cara kita makan samyang gitu loh. Tanpa minum ya Mbak yo. Kalau kios habis baru boleh minum. Iya gak apa-apa, aku lapar soalnya. Kayak deal ya. Oke. siap. Walaupun kepedesan. Siap-siap ya. Oke, kita mau ngobrol sama Anissa, dimulai. Oke. Jadi kan kamu sekarang usia 20-an ya? Iya. Gak tau. Oh iya bener-bener. Mau 21. Ya kan masuk 20 Iya. kan? Nah, kadangnya usia 20 menurutmu apa? Apanya? Usia 20 itu menurutmu apa? Dimana kita itu dituntut dari kedua belah pihak. Diri kita sendiri sama orang tua tentunya. Dituntut untuk Ya untuk kita ini loh kehidupan aslinya itu kayak gini loh. Maksudnya aku tuh roller coasternya kita menghadapi dunia nyata, kerjaan seperti apa, lingkungannya gimana, terus banyak kali pokoknya sampai aku di titik ya Allah kok gini banget ya aku ya sampai sampai 20 tahun ini bener-bener aku oleh nggak sih balik umur 17 tahun gitu kan. padahal kan lo ya, kamu itu masih baru loh maksudnya. Hitungan ke arah dewasa itu masih baru ya. Iya, tapi masih baru itu tekanan sana sini tuh banyak gitu loh. Tapi aku alhamdulillah ya enjoy. Dinikmatin. Yang penting cuan say. Kalau nggak cuan nggak bisa kebeli apa-apa say. Ya nggak sih, Gak Say? cantik kayak gini. Aduh. Gara-gara skincare. Wis makan rek. Soalnya ya Nis, menurutku itu usia 20-an tuh seharusnya itu orang-orang di lingkungan kita pun juga sadar bahwa kita itu menuju ke dewasa gitu loh. Kita nggak harus untuk dewasa langsung. Nggak ada yang bisa langsung kan? Bener. Ya kan? Nggak ada yang langsung dewasa. Astagfirullahaladzim. Nggak ada langsung dewasa kayak gitu. Soalnya nggak dewasa itu pun nggak tergantung umur juga sih sebenarnya. Nah, bener. Dewasa itu kita terbentur jadi orang dewasa itu karena perbanyak keadaan, perbanyak masalah kita yang kita hadapi dengan masalah gini loh. Aku pernah dengar orang tuh bilang ya Gak apa-apa. orang tuh bilang kalau kok bisa sih kamu ngadepin masalah dengan Cara seperti itu. cara sabar atau gimana. Terus Emang dia, kamu sabar? bukan, aku orang lain. Oh ya, Nyamuk Mbak, sumpah nyamuk. thank you. Terus Ditabuk aku cuy. dia bilang sebenarnya kalau aku tipikal orang sabar itu nggak sabar. Cuman kalau ada masalah ya udah kita selesaiin dulu. Ada lagi kita selesaiin lagi. Ada lagi kita. Jadi kalau kita bilang masalah itu nggak akan ada berhentinya gitu. Ya iyalah namanya hidup. Ya itu. Nah, jadi aku belajar dari Mbak itu. Ketika dia bicara seperti itu, aku iya sih emang bener masalah itu setiap hari akan berdatangan entah dari kesalahan kita sendiri, kesenggol orang lain, dari omongan orang lain itu mestinya itu ada masalah terus. Pasti. Cuma takaran masalahnya beda. Iya, Allahu Akbar, apa yang mau. Terus aku boleh tanya nggak sih Mbak? Apa? Kalau Anda sendiri kan udah usia nih 23 ya. Ada juga udah nikah muda nih. Aku mau tanya nih, lika-liku nikah muda itu kayak gimana? Kehidupan nikah muda itu setelah Anda menjalankan kehidupan nikah muda itu yang Anda rasakan saat ini tuh seperti apa? Gak ada lika-liku apapun. Maybe kan sih, lebih ke arah aku nggak menganggap itu masalah besar gitu loh nih. Hal-hal yang menurutku itu wajar terjadi di mau menikah, mau menikah, terus pas menikah dan setelah lama menikah mungkin ya, kan belum lama menikahnya ya. Pasti ada, tapi itu nggak nganu loh nih.
nggak kayak orang-orang yang sedrama itu menurutku sih. Apa Ah. karena aku menanggapinya nggak drama ya mungkin ya. Kan tiap orang beda ya permasalahannya ya. Betul. Nggak pedes ya. Makanya kalau orang-orang ngejudge nikah muda gini atau kamu nanti bakal gini itu nggak mesti cuy. Kamu pun juga bisa nikah muda ketika kamu udah siap gitu loh. Iya. Semua kan kadang kesiapan dihadapkan ketika kamu udah menjalani itu. Betul. Kadang, tapi ada yang udah siap duluan sih. Betul. Tapi yang aku tangkap sekarang itu ada yang pro sama nikah muda, ada yang kontra juga sama nikah muda. Kamu yang mana? Kalau aku sendiri, aku masih tengah-tengah. Soalnya belum apa ya Mbak. Tapi kalau keinginan aku nikah itu di usia ketika aku udah umur 24. Minimal 24. Apa pas itu udah nikah? Enggak. 24 kalau belum dikasih rezeki nikah ke 24, 25 enggak apa-apa. Kalau belum ya 26 enggak apa-apa. Tapi ya jangan sampai 27, 28 ya enggak. Berarti Nggak tetap mau. ada kan ya? Itu Ada namanya pembatasan. Mm-mm. Takutnya nanti jadi doa Mbak. Kayak misal aku terlalu santai, misal aku gini, kapan nih kamu? Ntar wes. Akhirnya ketinggalan sama temanku yang udah nikah duluan gitu loh. kok ketinggalan? Maksudnya aku Kalau kata ketinggalan salah nggak sih? Semua kan punya jatah waktunya sendiri-sendiri. Iya benar. Mm-mm. Cuman kalau aku sendiri, aku nggak mau Mbak nikah. Aku sampai di umur menurut aku tuh 27 ke atas. dua tua gitu loh, nggak mau. Soalnya aku sendiri pun emang ada hal ingin nikah muda meskipun pengetahuanku, pengalamanku belum sampai seluas orang-orang ya. Cuman kan seiring berjalannya waktu kita bisa belajar bersama-sama arti kehidupan pernikahan tuh gimana, terus kita menerima pasangan kita secara bener-bener kita ikhlas, gak ada embel-embel nanti kita gini sambat gini enggak. Jangan sampai. Tapi kamu kan nanti pinginnya nikahnya kan langsung punya rumah sendiri. Langsung berpisah gitu loh. Oh iya, aku Udah berdua sama suamimu aja. iya, aku pernah bilang kepada diri aku sendiri, kalau aku udah mau ke tahap nikah, aku harus siap finansialnya. Kayak misal aku nggak mau tinggal sama orang tua maupun mertua, nggak mau. Soalnya aku takut ada perselisihan itu tadi, Mbak. Untuk menghindari problem ya. Nah itu. Tapi lebihnya dari pasangan sendiri kalau kayak gitu. Ya nggak sih kalau berdua aja? Iya, pasangan aja. Tapi itu aku itu apa namanya? Kita musyawarah dulu sama pasangan kita, mau nggak? Gitu loh, siap nggak gitu loh. Kalau misalnya nggak perlu rumah kok, kita ngontrak. Kalau misalnya nggak ada uang nih ya, kita ngontrak dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ya nggak gabung gitu loh. Tapi ya nggak tahu kedepannya kan kadang kan kita pikiran kadang belok-belok gitu loh. Ya kan, tapi sementing ada tujuan dulu kan. Tuh, walaupun itu. sampai sananya agak rumit. Yang penting emang aku nggak ada keinginan sampai tinggal serumah. Tapi ya bukan berarti nggak mau tinggal serumah kita jauh itu enggak. Itu tetap area Banyuwangi aja. Yang mudah dijangkau sama mertua gitu. juga. Gitu. Soalnya Yunis, kan aku kan pengalamanku sekarang nikahku kan masih serumah sama orang tuaku ya. Sebenarnya aku esensi menikah pun juga belum terlalu dapet gitu. Kan esensi menikah gara-gara yang di general di Indonesia ini kan ketika kamu bangun pagi, sholat bareng suamimu, masakin, nyiapin kerja, bla 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 gitu ya. Jangan aku kan tinggal bareng, aku gak kayak gitu. Jadi kayak kamu tanya, kaliku menikah apa itu aku merasa tidak ada, biasa aja gitu. Soalnya Anda masih ada orang tua gitu loh. Iya. Kecuali kalau Anda udah sendirian di rumah nih, mesti kayak sebelum tidur harus mikirin, nanti mau masak apa ya sayang? Masak apa ya Mas? Maskulin. Terus suami gak pulang-pulang. Aduh ya aku gak pulang-pulang. Panik. Jadi masalah kayak gitu. Tapi itu seru ya Mbak. Serunya pernikahan gitu loh. Apalagi pas lagi pengen-pengennya nih gitu. Suami gak pulang-pulang. Kemana nih? Udah nunggu-nunggu nih Ridi. Anjir. Masa ada Aduh ya rasanya kayak sakaratul maut. kamu anjir. Kalau kepedesan ya Mbak aku jancuk ya. Tapi yo, kamu pengalaman pacaranmu lama nggak? Menurut Mbak 2,5 tahun itu lama Mbak. Iya, soalnya kalau menurut aku lama, soalnya aku first time
pacaran paling lama baru kali ini. Sudah. Soalnya gini ya, pas aku ngobrol sama suamiku, Iya nyamuk. masalah pacaran lama sama hubungan lama menikah itu loh. Ah, Aku merasa juga beda gitu loh. bedanya Soalnya ketika kamu pacaran, kamu stepnya hanya ke pasanganmu aja. Fokusmu ke pasanganmu aja, nggak ada tujuan lain, goals lain nggak ada. Goalsnya paling menikah, tapi nggak tahu kapan mas. Kadang kan gitu. Misalnya kalau menikah, anjing. minum nis. Kalau kamu nikah itu selalu ada goals. Jadi nggak mempeng ngono ya. Kayak pacaran suwi kan ngono ya sampai waleh kan. Iya, Mempeng ae ngono Emang kan. kalau goals pacaran kan Cuma nikah toh. nikah. Ya enggak juga sih, Mbak. Lek bisa kalau Berkembang kita bisa berkembang kayak tentang bisnis bisnis bareng. nggak apa-apa. Kalau kayak gitu kayaknya nggak monoton, ya lebih enak. Gitu. Cuma bisnis berpasangan riskan. Iya. Cuma kalau menikah kan gini kan Nis, kamu menikah terus ada goals punya anak maybe, atau goals punya rumah dulu maybe. Ketika itu terpenuhi ada goals lagi punya mobil maybe. Terus selalu ada gitu loh, jadi nggak monoton gitu-gitu terus. Jadi kayak yang membuat mempererat hubungan itu selalu ada. Jangan kalau pacaran, ya sekedar keluar bareng, ngobrol bareng gitu-gitu aja nggak sih? Iya, Mbak. Tapi untuk hubunganku tersendiri goalsnya nggak cuma nikah aja sih. Apa aja? Ya dari si pasangan ingin punya rumah sama punya rumah sama punya apa ya? Kalau aku sendiri tuh goalsnya yaitu tadi, Mbak. Aku ya pengen punya kendaraan sendiri. Sebelum nikah? Iya. Wow, keren. Cuma kalau misal belum dikasih rezeki sama Allah ya nggak apa-apa kita nikah tanpa ada itu pun it's okay gitu loh. Kalau pas waktu kan katanya kan itu rezeki setelah nikah itu mesti ada aja gitu kan. Kan berdua digabung. Iya. Aku percaya itu kok, Mbak. Soalnya tetangga aku ya gitu loh. Habis nikah kaya. Ya enggak habis nikah kayak ngepet berarti Bapak Eko. Ya enggak, maksudnya rezeki nikah itu kan ada aja gitu loh. Kayak misal sebelum dia nikah, proses nikah itu disusahin entah ketimpa lilit utang apa, tiba-tiba loh Mbak Yo. Terus ternyata setelah nikah, mereka bisa mengatasi masalah tersebut gitu loh. Entah tiba dari rezeki mana nih, dikasih uang atau dikasih rezeki dari dia apa, akhirnya utangnya ketutup, kayak gitu-gitu loh Mbak. Itu aku percaya rezeki setelah nikah itu ada. Pasti. Rezeki anak pun juga ada. Jadi aku gak bisa kayak, aku kudu duwe mobil dhisik, akhirnya aku nikah, gak gitu juga sih. Tapi kalau ada orang yang punya goal seperti itu ya gak masalah juga gitu loh. Aku gak mempermasalahkan akan hal itu. Soalnya kalau goals itu dan mencukupi, maksudnya uang bulanan mencukupi untuk aras itu nggak apa-apa nih. Kalau nggak mencukupi, kamu nggak nikah-nikah. Kalau diturutin. Iyalah, ending kan ketika dirimu meninggal. That's right. Jenenge nikah iku, aku nggak pernah nyangkal kalau misalnya aku nikah ki ambek adekku. Jadi selamanya sematiku dia bakal jodohku enggak juga gitu. Tapi boleh nggak sih mindset gitu? Ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi adewe antusias iki ngono loh, antusias untuk menghadapi pelakor-pelakor gitu loh. Tapi ya kan banyak tuh Mbak, ya orang yang nikah muda terus akhirnya cerai. Misal usia pernikahan mereka cuma 1 tahun terus akhirnya cerai. Cuma permasalahan katanya si suami atau si istri kurang memuaskan atau si istri gak bisa menerima si suami. Terus intinya kayak watak-watak yang belum diketahui akhirnya bermunculan saat mereka udah nikah gitu loh Mbak. Dan gak diterima. Terus katanya komunikasi juga. Berarti kan dari awal udah salah. Cuman saking diterusin aja gitu. Aku lagi belajar itu juga sih Mbak. Gitu. Harus. Makanya aku belajar kepada Anda. Karena Anda kan suhu. Anjir. Suhu di setiap hubungan orang-orang gitu loh. No. Apalagi si suaminya gitu loh. Si suaminya itu selalu bilang dah bagi, wes talek, jenenge jodoh itu gak kemana. Ki santai, itu bojomu. Masalahnya aku kadang cerita di bojomu, bukan cerita sih kayak tekok tentang kehidupan di bojomu iki. Kadang bojomu iku ngeresponi ku sesuai, ya wes jalani. Kayak aku. Lah kan emang ngono Ya emang ngono, tapi nyapa dipikir abot. Iya sih. Tapi ya wes lah.
Soalnya ya, kamu emang drama queen. Kamu suka gitu drama gitu loh. Enggak, sebenarnya drama aku enggak tak bikin-bikin, Mbak. Maksudnya Ya emang drama. gini wis, Mbak, saiki kan mental orang dewe-dewe ya. Mental orang dewe-dewe, perasaan orang juga dewe-dewe. Sampean nggak bisa menakar kebaperan orang. Ya. Misal orang itu diselentek ngene wis baper, sampean golek nyalakno iku, gak boleh. Berarti sampean egois. Ya. Gitu toh. Nah, kayak gini wis. Sampean aku omongin dari belakang. Sampean gak sakit hati, tapi si ini tak omongin dari belakang dia sakit hati. Ya iku bukan takaran dia lebay atau apa enggak ya. Mungkin Emang mentalnya. Sensitifnya dia itu Iya, gitu loh. Makanya aku nggak pernah mengolok orang kena masalah ini Siti, langsung kayak, ini kok lebay tuh, kok kena masalah Siti nangis, aku nggak pernah kayak ngerasa, gue lebay banget, nggak pernah. Soalnya emang mental sama perasaan orang itu beda-beda, itu loh Mbak, yang aku pelajari sekarang. Anissa WK. Soalnya emang ya, kamu belajar dari dirimu sendiri mungkin ya? Iya. Kamu mau dibacotin uang. Iya, bener. Tapi bener sih. Tapi ya aku menerima Mbak. Maksudnya kalau ada orang yang ngasih masukan, omong ki aja kayak ngini ki, omong ini, aku tetap menerima akan hal itu dan aku pelajari meneh. Aku koreksi diriku meneh, aku introspeksi diriku meneh gitu loh. Mungkin ada orang yang kayak, kok kamu tetap ngini-ngini aja? Iya, berarti mohon maaf, berarti kamu gak iso menghargai setitik apa ya Mbak? Perubahan orang. Iya. Yang kamu lihat itu langsung hasilnya gitu loh, gak prosesi. Aku nggak suka sama orang seperti itu, karena nggak semua orang itu Mbak iso nangkep, nggak semua orang itu langsung cerdas, nggak semua orang itu kodratnya langsung jadi bija bibi lah intinya sing EQ-nya sampai segitu itu kan gitu. Kamu sih ada prosesnya, tapi di proses ini kadang orang-orang yang nggak terima pas fase ini. Karena gini ya Mbak, kayak diomong Adi tentang spiritual ya, Allah loh, dosanya aku sing paling gede ini tetap diterima sama Allah Mbak. Kok orang manusia, kayak ngono kan? Logikanya ikut tok sih. Lek aku ngomong tentang keagamaan iki lho, mana agama aku rada. Kok dibahas? Ya iku. Mangane iku, cuman yo balik dhewe gak apa-apa iku hak orang menilai aku kayak ngono gak terserah awakmu ngono lho. Aku sekarang lebih belajar orang ngomongnya aku kayak nimburi sing aneh-aneh, sing elek-elek. Lek sebenarnya kenyataannya gak kono ya wis gak apa-apa. Terserah iku hak-hakmu. Yang penting gak ikut campur urusan dulu nih tetap sebenarnya. baik kepada orang itu. Cuman mungkin ngerti. Gak susah tak baik kepada orang yang jadi. Gak susah. Tapi misalnya aku tahu busuknya DE ya Mbak. Aku bukan menghindar, cuman cukup tahu dan membatasi menjarak ambek DE, jaga jarak lah. Lebih berhati-hati. Oh hari ini ternyata ini bosok loh akibat. Tutok sih. Soalnya orang-orang kayak gitu, circle kayak gitu tuh harus ditinggalkan sama aku. Umumnya di kehidupan aku saat ini ya Mbak, circle aku itu dibilang sedikit banget loh sebenarnya. Aku kalau dibilang punya teman banyak itu enggak. Aku enggak punya teman banyak. Temanku itu tok. Sing tahu karakterku juga itu tok. Sing nerima iku. Sing menerima ding, bukan tahu, yang menerima. Mungkin yang tahu itu ya iku mau paling diomongin ini, tapi lek orang sing ngerti aku, ya enggak ancen sarkasi Anissa guyonane kayak ini. Gitu. Cuma orang-orang tertentu tok sing paham. Makanya aku gak nyalakno orang sing ngelokno aku kayak ngono, gak nyalakno ya gak apa-apa. Mungkin kamu ya gak nyambung aja ambek aku gitu tae. Mungkin gak sak circle ambek aku, atau gak sak apa? Gak frekuensi. Tapi lo ya Nis, circle-mu juga gak mesti sefrekuensi sama kamu. Aku minum ya. Pedes banget asli. Kamu minum coy. Ya kamu keselak Mbak. Ya ganti-ganti loh Mbak. Ya kok sing ngomong nih kok mau normal ketika circle-mu tapi gak selalu sefrekuensi. Ada beberapa hal yang mungkin gak nyambung. Bukan gak nyambung sih, mungkin respon yang diekspektasikan kayak gini tapi ternyata responnya kayak gini gitu loh. Bener. Sampai aku pernah di titik mikir kayak nih. Lek aku oleh meso iku ya Mbak ya. Jadi umurku 20 itu rasanya kayak tapi kamu dikira umur berapa nih? Aku sih ngira umurku 22. Masa? Sumpah, aku sampai umur aku beda apa tuwek seiku toh ngono. Pokoknya pas aku jilbaban ya, Mbak. Baru pertama kali ning komret, orang komret semua aku ngira aku pas pakai jilbab iku umur 22 loh. Komplotane Mas apa sing iso nyanyi kuwi? Mas Fajar tah? Itu sing tatoan iki lho, Mbak. Mas Denis. Heeh. Kira aku umur 22 loh. Aku soalnya dandan aja. Enggak le, wajar.
Tapi nggak apa-apa maksudnya umur 20 pun sekarang kamu dianggap kayak gitu sama orang. Maksudnya bukan ke arah kamu dianggap tua loh. Dianggap harus bisa gini. Enggak juga. Banyak kok sih umur 25 belum tentu iso seumuran 20. Paham nggak maksudku? Kayak orang sih umur 25 pun belum tentu apa ya? Ya kalian belum tentu pemikirannya sedewasa nomor 20 tah. Kayak ngono persamaan omongan itu juga gitu loh, Mbak. Sing aku tangkep iku sih. Jadi awakmu sing ngerasa wis tuwek umure ya ojo sok-sokan paling tahu ya kehidupan ngono loh. Iku ini sebenarnya ini pentingnya tetap belajar terus setiap orang itu. Jadi nggak merasa senioritas. Aku lebih tua teko awakmu, pasti lebih teko ngerti. Iku. Lebih ngerti teko awakmu. Bener. Aku juga nggak suka orang kayak gitu soalnya. Banyak sing koyo ngono iku sean, Mbak. Teman-teman ya ini aja lah pokoknya kayak gitu-gitu. Soalnya tiap pelajaran hidup orang-orang tuh beda gitu loh. Kayak mana aku kayak sok pinter banget ya, aku batin sih kayak kayak waduh. Bibirnya Apa cemot ya? Bersihin. Kayak aduh gak kuat aku, Mbak. Kuat, kuat. Tapi ya nggak apa-apa. Entar lah iki lho. Ya iyalah aku lapar. Aku ya luwe, Mbak, tapi pedes iki. Tapi nggak apa-apa orang-orang kayak gitu. Maksudnya kayak gitu kan banyak juga kan sebenarnya. Banyak. Tapi ya iku sikapmu ya, itu urusanmu ya nggak apa-apa. Cuma ketika aku ketemu orang kayak gitu, mungkin aku lebih ke arah menghindar sih. Aku nggak ngomongi, pendek sadar dewe. Iya bener. Ada sih bilang, kamu nggak usah ngetoi kamu menjauhi arah iku itu loh. Cukup tahu aja gitu loh. Ternyata apa? Misalnya orang itu sadar diri ya, Mbak, dia bakal ngerasa tiba aku salah loh dari gitu. Dia sadar diri, dia gak sadar diri yo wes. Tapi ada orang-orang yang butuh dikasih tahu sih. Cuma dari aku sendiri, aku harus perlu dikasih tahu. Apa ya? Gitu. Udah mau ajan. Soalnya dari aku sendiri kan nulis, I feel itu bukan hakku untuk ngomong. Apa itu? Karnal. Jir. Gak kenal coy. Terus itu bukan hakku untuk ngasih tahu kamu karena itu urusan pribadimu sendiri gitu loh. Ketika itu menyangkut sama aku masih berhak. Tapi lah urusan sifatmu kayak ngono ya gak iso kan. Kayak aku gak iso ngomongin ya kamu jangan ini loh. Ya mungkin kadang bisa, cuma sekarang aku belajar untuk itu sifatnya dia. Itu dari dulu kayak dia kayak gitu, ya udah kamu jangan lebih ke menerima. Ya menerima. Kalau aku gak nerima itu mending aku ngalih aja gitu. Nah, gitu. Simpelnya kayak kamu gak seneng lihat feed Instagramku. Ya. Daripada kamu julid ning kono, ning kene nge-share aku ning kono, ning kene. Kan nek tombol klik unfollow tuh. Opo gak di-unfollow ae. Ya. Opo memperpanjang masalah sing mrene. Jadi ini kayak iku malah nguntungno aku ngono lho, Mbak. Akhirnya orang sing kamu lebih famous ya. Iya, akhirnya kamu nge-follow aku. Tapi nge-follow untuk dibenci. Sama aja. Itu. Dapat uang mah gak apa-apa. Gak ono. Gak apa-apa, kan famous. Yang penting famous. Yalah. Orang-orang kan kayaknya cari mudanya gitu nih. Ya sekarang. Masih kepo. Terus. Jadi, mendingan ngomong noai. Biar ada bahan bicara sama temennya. Iya. Kan gak cewek. Dia lagi bahan kan gak bisa ngomong. Oh no. Ada sih kayak ngono, Mbak. Circleku ben ngono. Tapi kan kita enggak. Ya enggak. Soalnya dia mau ngadewe kehidupan masa depan iki piye. Bendang soge piye. Ngepet ayo. Aku saya ngepet. Aku juga lilin. Episode kemarin ngomong open BO saya ngepet. Ya Allah, sungguh sesat kita itu ya. Tutorial ngepet. Oke, bincang-bincang bareng si Anissa. Segitu dulu. Pasti ada episode berikutnya sama dia. Karena ini belum selesai bahasanya. Jadi, bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share.